warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ya, kembali lagi bersama saya Arya Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Hari ini berita-berita yang akan kita sampaikan ini cukup menjadi perhatian publik ya Bang. Ya. Karena memang berita pertama ini bisa dibilang cukup miris, sedih kita, kemudian tragis ya. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Mungkin langsung saja Bang, agar tidak berlama-lama. Ini kembali lagi nggak tahu kita apakah ini kesalahan prosedural di dalam medis atau bagaimana. Tapi seorang warga di Deli Serdang, tepatnya di Tanjung Merawa, kehilangan istri yang meninggal setelah mengalami operasi cesar di Rumah Sakit Amri Tambunan, Lubuk Pakam. Ini rumah sakit umum ya di Deli Serdang. Rumah sakit pemerintah rumah sakit pemerintah, plat merah. Tapi dia meninggal dunia setelah menjalani operasi cesar. Tapi menurut yang tragisnya itu menurut keterangan dari suami korban itu Afianto Manurung, sebelum operasi dilakukan itu istrinya masih sehat, segar bugar, dan bahkan sempat divideokan dan masih bisa tertawa-tawa. Tapi kemudian setelah operasi itu selang tidak sampai 1 jam itu mengalami shock katanya ya. Nah, ini yang minta agar dioperasi itu justru dokternya. Dokter ya? Iya, dokternya. Karena menurut pengakuan dari suami ini ya, suami ibu muda tadi ya. Dia mau melahirkan normal dan secara medis katanya bisa, tapi dan kemudian bayinya dilihat sehat, bayinya tidak sungsang dan sebagainya, tapi justru diarahkan untuk sesar oleh dokter. Belum tahu ya apa alasan pertimbangan dokter ini. Ini bukan karena soal biar ada biaya tambahan, bukan ya Bang? Memang lebih mahal kalau cesar. Gitu? Iya loh, pasti. Jadi kita lihat dulu videonya. Kisah pilu satu keluarga di Deli Serdang membuat netizen berduka, yaitu kisah pilu yang dialami keluarga Afrianto Manurung. Afrianto Manurung kehilangan sang istri yang meninggal setelah menjalani operasi sesar di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Dalam unggahan video, Afrianto menjelaskan bahwa istrinya sedang menjalankan operasi untuk melahirkan anak kedua mereka. Dalam cerita Afrianto dalam video, saat itu dokter menyarankan untuk dilakukannya operasi sesar, dikarenakan sudah waktunya bayi mereka untuk dikeluarkan dari kandungan. Operasi lancara cesar, operasi dilakukan bukan karena ada masalah, namun karena sudah memang waktunya bayi itu harus dikeluarkan. Tidak ada permasalahan sungsang, tidak ada permasalahan yang lain. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga dengan istri saya. Terlihat dalam unggahan video tersebut, 2 jam sebelum operasi, sang istri tampak sehat dan gembira untuk menyambut buah hati mereka. Operasi dilakukan pada Senin 20 Juni 2022. Operasi sesar dilakukan bukan karena ada masalah, namun dokter menyarankan dioperasi. Operasi dilakukan selama 1,5 jam, kondisi bayinya sehat, namun ada di bagian kaki dan ujung tangan agak membiru. Tidak sampai setengah jam, dokter pun memanggilnya untuk berbicara langsung. Dokter menjelaskan pada saat pengangkatan ari-ari, kondisi istrinya shock yang membuat dia berhenti bernafas dan berhenti jantung. Afrianto juga tidak tahu apa yang menyebabkan permasalahan itu. Dokter menjelaskan bahwa istrinya mengalami komplikasi emboli air ketuban dan infeksi organ dalam. Dokter juga mengatakan semua yang diberikan sudah perawatan yang terbaik. Namun sampai 14 hari berlalu, belum ada kemajuan kesembuhan sang istri. Sudah 14 hari istrinya mengalami krisis dan 5 hari terakhir istrinya mengalami infeksi bahkan yang mengakibatkan tubuhnya mencapai 40,8 derajat. Afrianto juga meminta bantuan kepada para medis dan masyarakat untuk mendoakan kesembuhan istrinya. Tapi sayang, Senin 4 Juli 2022, istri tercintanya berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa.
Ya, itu dia tadi cuplikan video yang kebetulan kita dapat dari unggahan suaminya. Unggahan begitu ya. suaminya. Tentu saya pribadi juga atas nama Tribun Medan mengucapkan turut berduka lah ya Bang sebelumnya terhadap peristiwa yang menimpa kakak marga apa tadi? Damanik ya. Damanik. Jadi ini sangat disayangkan sekali sebenarnya. Karena menurut penuturan suami sebenarnya tidak ada persoalan jika istrinya itu harus melahirkan dalam keadaan normal, ya. Tapi rumah sakit lantas menyarankan agar ini disesar begitu. Iya. Mungkin kita bisa langsung ke reporter kita Bang Indra Gunawan yang ada di Deli Serdang. Halo Pak Indra. Selamat sore Pak Indra. Ya, sore. Sepertinya lagi di rumah duka ya Pak Indra ya? Ya, benar sekali ya Bang. Ya, silakan Pak Indra. Tadi Pak Indra sempat ngobrol dengan suami dari mendiang ya. Ini bagaimana keterangannya Pak Indra? Ya, jadi sampai sore hari ini saya ini masih berada di rumah duka. Itu tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Tepat di belakang saya berdiri, ini adalah rumah duka. Jadi masih ada ini pihak keluarga yang masih berkumpul di rumah ini karena baru sekitar 2 jam lalu ini acara pemakaman baru saja dilakukan. Jadi almarhumah Happy Yanstika Damanik ini dimakamkan di desa ini juga, di Desa Wonosari. Jadi baru sekitar setengah jam lalu ini pihak keluarga pulang dari area pemakaman. Jadi tadi saya juga sudah sempat mewawancarai sedikit suami korban ini Aprianto Manurung. Jadi Aprianto ini mengaku sampai saat ini masih belum bisa berpikir jernih untuk diajak langsung live bersama Tribun karena memang masih mengalami duka yang mendalam. Ya, kita jadi, sangat memaklumi ya. Ya, jadi berdasarkan wawancara singkat saya sama beliau tadi, dia mengatakan intinya mengapa bisa membuat video yang kini viral di Facebook itu awal mulanya karena dia sudah merasa buntu, harus berbuat apa lagi karena dianggap perkembangan istrinya di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan itu tidak mengalami kemajuan yang signifikan meskipun sudah dirawat selama 14 hari. Jadi karena pihak dokter hanya menyarankan supaya berdoa, jadi dia pun membuat video dengan inisiatif mendapat masukan dari masyarakat luar apa yang harus dia lakukan. Jadi benar sekali dari apa yang disampaikan oleh orang mengapa orang yang sehat bisa seperti ini kondisinya. Dia membenarkan bahwasanya pada saat awal mula ke rumah sakit itu kondisi istrinya ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mereka datang ke rumah sakit atas arahan dari dokter spesialis kandungan yang ada di Tanjung Merawa. Jadi setelah beberapa kali melakukan konsultasi di klinik, selanjutnya mereka ini oleh dokter dikasih masukan untuk melakukan kegiatan operasi. Memang disadarinya bahwasanya kegiatan operasi ini tidak bisa disebutkan secara detail mengapa harus operasi, namun Aprianto ini menyebutkan pada kandungan anak pertama itu istrinya ini juga operasi, makanya pada untuk anak kedua yang ini terakhir itu mengikuti operasi juga seperti itu Bang. Jadi setelah kegiatan operasi barulah di situ setelah kegiatan operasi selesai barulah di situ kondisi istrinya kian memburuk dan menurut keterangan yang dia dapat dari dokter bahwasanya indikasinya itu adalah komplikasi emboli air ketuban. Jadi saya tadi sempat bertanya kepada Kadis Kesehatan komplikasi emboli air ketuban itu seperti apa. Jadi intinya itu ada udara yang masuk ke pembuluh darah sehingga membuat kondisi korban ini semakin lama semakin buruk seperti itu Bang. Jadi pihak keluarga juga tadi juga sebenarnya ini berdasarkan wawancara saya ini mengaku sedikit kecewa. Mengapa? Karena
kenapa kalau memang rumah sakit menganggap itu cukup parah penyakitnya, mengapa tidak dirujuk ya? rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi untuk mendapat tindakan medis yang lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Oke, Pak Indra, ini kita kan tidak memahami medis ya, kita semua yang ada di sini tidak memahami medis. Tapi apakah tadi indikasi emboli air ketuban itu akibat operasi begitu? Akibat operasi atau bisa terdeteksi sebelum operasi? Misalnya seperti ini, kalau kita operasi itu kan ada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap screening jantung, tekanan darah dan sebagainya. Nah, yang emboli emboli air ketuban ini apakah bisa diketahui sebelum operasi atau itu yang terjadi setelah operasi gitu? Ya, jadi sejauh ini, Bang, ini kita teman-teman wartawan ini juga masih berupaya untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak rumah sakit, karena memang pemberitaan Aprianto Manurung ini sudah ramai menyebar di media sosial. Jadi sejauh ini kita belum mendapatkan secara pasti terkait tindakan medis apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Amri Tambunan. Namun berdasarkan wawancara saya sama Kadis Kesehatan, bahwasanya ini ketika orang mau operasi itu ada estafet yang harus Halo, Pak Indra. Halo. Mulai dari apa yang harus dilakukannya, seperti itu, Bang. Jadi tindakan operasi ini memang sudah direncanakan, hanya saja untuk apa yang terjadi ini di luar dari hal yang direncanakan itu, Bang. Seperti itu, Bang. Artinya proses pemeriksaan sudah dilakukan begitu ya sebelum operasi? Ya, sudah dilakukan. Jadi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang saat ini juga masih mendalami kasus kematian ini, karena memang kasus kematian ibu dan anak ketika lahir itu juga menjadi tupoksi dari Dinas Kesehatan. Jadi saat ini pihak Dinas Kesehatan terus melakukan pendalaman, hanya saja mereka mendapatkan informasi singkat saat ini bahwasanya selama ini itu almarhum ini sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan di puskesmas. Jadi sehari-hari lebih sering mereka melakukan konsultasi ke klinik dokter spesialis obgyn ini, Pak. Bukannya lebih bagus ya? Ya kan, kalau ke spesialis kandungan kan lebih bagus ya? Iya, lebih bagus. Itu alasan dari pihak Dinas Kesehatan ya? Iya. Ya. Kira-kira sejauh ini Pak Indra, apakah pihak Dinas Kesehatan setelah mendiang ini meninggal, apakah sudah sempat bertemu mungkin dengan keluarga atau apalah istilahnya bahasa kasarnya mungkin sekedar basa-basi menanyakan kabar atau seperti apa? Ya, jadi pihak Dinas Kesehatan sendiri ini baru sadar ada peristiwa ini tadi setelah saya melakukan share berita kepada Dinas Kesehatan. Justru Pak Indra baru sadar begitu kira-kira ya? Berarti Pak Indra yang memberitahu mereka ya? Ya, benar. Berarti mereka tidak sadar ada pasien. Waduh. Ya, karena memang dalam status dalam video yang diunggah oleh Aprianto ini, memang di situ tidak ada menyebutkan kalimat rumah sakit. Jadi sehingga mereka juga nggak tahu ternyata gitu ya? Nggak tahu ada seperti itu. Betul. Jadi setelah dapat informasi itu, mereka langsung melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencarian data-data di rumah sakit. Gitu ya rumah sakit ini ya. Pak Indra, dari tadi Pak Indra ngomongin dinas saja kan, Dinas Kesehatan. Pihak rumah sakitnya gimana? Apa sejauh ini masih ada satu pernyataan atau masih bungkam atau gimana? Atau ya tadi saya kebetulan ngobongi Direktur RSUD Amri Tambunan, Dr. Hanif Fahri, SPKJ. Jadi dia sempat saya konfirmasi terkait kondisi ini, namun
masih tuan saya masih terlihat belum siap untuk dikonfirmasi sehingga mengarahkan kepada humas. Hanya saja sayang berulang kali humas kita coba untuk melakukan konfirmasi untuk melakukan perimbangan pemberitaan, namun belum bersiap untuk memberikan klarifikasi. Oh, humasnya juga nggak ngangkat ya? Iya, nggak siap ya, kayak Meskipun sudah diarahkan. waduh, ini ada nggak misalnya ini kan apa ya, peristiwa ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan. Kita tahu bahwasannya Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan ini beberapa kali sempat menjadi sorotan, baik itu misalnya soal apa uang jaminan 1 juta terhadap warga miskin yang mau berobat. Kemudian kemudian meninggalnya cucu anggota dewan yang katanya sempat tidak ditangani. Ada lagi kemarin itu sempat disebut apa namanya konsultasi COVID berbayar. Nah, ini gimana Pak Bupati ini sejauh ini apa memang melakukan pembiaran atau memang Pak Bupati gimana atau memang ada anaknya Pak Bupati di dalam rumah sakit itu? Sehingga pandangannya terkaburkan ya. Ini gimana ini? Maksudnya gimana? Ya betul sekali. Jadi beberapa bulan belakangan ini memang pemberitaan terkait Rumah Sakit Amri Tambunan ini juga memang beberapa kali muncul di media dengan berbagai hal, mulai dari uang jaminan hingga terakhir persoalan pelayanan kesehatan terhadap ibu ini. Jadi sejauh ini memang tugas dari jabatan dari Direktur Rumah Sakit Amri Tambunan sendiri ini memang informasi kita kumpulkan masih dalam tahap evaluasi mendalam oleh pihak Pak Bupati, karena memang Pak Gali Bupati sumur juga ya, mendalam ya sama kayak. Jadi memang karena memang pemberitaan itu dari hasil klarifikasi yang dilakukan Pemkab itu memang pemberitaan yang muncul di media itu adalah benar, Bang. Jadi persoalannya saat ini Pak Bupati juga disebut sedang mencari sosok pengganti siapa yang bakal cocok untuk menduduki posisi jabatan direktur. Tapi nggak dapat ya penggantinya sampai sekarang ya. Mungkin wakilnya bisa naik. Iya, mungkin wakilnya bisa naik ya. Siapa ini wakilnya ya rumah sakit ini? Ya, tapi terlepas dari itu Pak Indra, ini kan apa ya, cukup kejadian ini cukup tragis, cukup membuat apa ya, kita semua bersedih sebenarnya, tidak hanya keluarga korban. Karena apa? Karena memang ini kan seharusnya bisa lahir dengan cara normal, kemudian disarankan, kemudian sesar, dan akhirnya korban sempat mengalami drop, dan ini terjadi di rumah sakit pemerintah. Maksud saya, apakah ada komentar dari Pak Bupati? Ya minimal misalnya menyampaikan kata-kata duka atau apa gitu untuk memberikan semangat kepada keluarga korban begitu. Ada nggak kira-kira Pak Indra? Ya tadi, jadi sebelum acara live ini saya sempat menghubungi dinas Kadis Kesehatan. Jadi dari komunikasi saya dengan Kadis Kesehatan saat ini itu jajaran dinas kesehatan juga sedang melakukan komunikasi langsung, mengadakan pertemuan dengan Bupati Deli Serdang terkait masalah ini juga. Jadi selain itu ditambahkan, jadi terkait tindakan medis operasi sesar ini terhadap pasien ini juga disebutkan menjadi kewenangan dari dokter spesialis yang menangani. Jadi dokter spesialis itu diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis yang sebaiknya seperti apa, karena memang ketika dia menjadi peserta BPJS Kesehatan maka harus ada alasan yang harus dipenuhi mengapa dokter melakukan tindakan operasi seperti itu, Pak. Sejauh ini sudah ada alasannya itu kira-kira apa gitu Pak Indra? Belum, sejauh ini itu yang masih kita tunggu dari masih dirancang dokter lah ya. Dokter, memberikan pertanyaan, memberikan jawaban ya. Ya, dokter dan pihak rumah sakit kira-kira tengah menyusun alasan lah gitu kira-kira ya sampai sejauh ini ya. Iya. Ya,
pembenaran atau seperti apa nanti kita tunggu. Ya, Baik. barangkali itu memang yang ditanya Pak Indra ya. Iya. Apa Alasan utamanya itu apa? kenapa menganjurkan untuk operasi cesar? Apakah memang kita sejauh ini dapat data dari suami korban ya, itu bahwa bisa dilakukan secara normal. Nah, secara medis apakah juga seperti itu atau memang ada pandangan medis yang lain? Mungkin kan. Ya. Karena ibu ini pernah melahirkan sesar, mungkin maka disarankan cesar lagi gitu. Kan. Ya, jadi tadi saya sempat diwawancara saya sama suami korban ini, suaminya juga menyebutkan karena pengalaman pertama itu istrinya menjalani operasi pada saat kelahiran anak pertama tidak ada masalah dan juga dilakukan di rumah sakit yang sama Amri Tambunan. Nah, jadi makanya pada saat operasi kedua ini dia juga tidak mempersoalkan mengapa harus operasi kan seperti itu, Bang. Atau juga mungkin bisa ditanya nanti para pakar juga, Pak Indra, apakah memang setelah kalau operasi sebelumnya cesar, apakah harus dilakukan cesar lagi atau bisa dengan normal? Atau jangan-jangan ketika sudah pernah sesar harus cesar lagi. Sesar kedua mungkin harus hati-hati pembedahannya karena bisa saja ada jaringan yang terpotong kan gitu, Bang. Nah, mungkin bisa kita kan begitu. Lebih dalami bukan orang itu aja mendalami, kita juga bisa ya. Apakah memang harus seperti itu? Yang kedua, mungkin bisa ditanyakan juga ini khususnya mungkin ke pihak rumah sakit. Nah, ini kan posisi seperti tadi disayangkan oleh pihak keluarga ketika kondisi dari si istri ini, si pasien ini drop. Kenapa tetap dipertahankan di situ gitu ya? Kenapa tidak dirujuk misalnya ke rumah sakit yang lebih canggih lah peralatannya di Medan misalnya atau di mana? Nah, itu mungkin bisa sekalian ditanyakan nanti Pak Indra. Oke, siap, Bang. Ya, itu saja Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra atas laporannya. Kita juga akan menunggu tadi ya menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Kita juga ingin mendengar apa alasan-alasan yang sudah disusun nanti ya. Ini kan semuanya belum mau jawab ya, karena mungkin masih lagi nyusun alasan gitu kira-kira ya. Dan itu tentu kita akan tunggu Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pak Indra. Sore. Ya, itu tadi laporan dari Pak Indra, Bang. Jadi memang sejauh ini belum ada alasan yang pasti kenapa gitu kira-kira dokter menyarankan untuk sesar gitu. Kalau misalnya bisa normal gitu. Ya kan tentu bisa ada alasan misalnya ibu ini harus memang disesar karena alasannya itu begini-begini loh kan gitu. Ya harus mungkin ada data-datanya. Iya, mungkin ada alasan yang masuk akal ya, Bang. Iya. Mungkin. Makanya kita harus nunggu itu karena sekarang ini kan semuanya istilah orang-orang di warung kopi lagi tiarap semua ya. Jadi nggak ada yang mau apa. Ya, kita pun masih dapat dari pihak suami yang gitu kan menyatakan bahwa istrinya sebenarnya menurut pemeriksaan dokter dan spesialis yang sebelumnya mereka ini bisa lahir secara normal. Karena pun posisi anak juga tidak sungsang gitu ya. Nggak kayak Pak Cipai ya, katanya sungsang Dia bisa rolling kalau Pak Cipai. Ya itu tadi berita yang pertama. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini berita kedua dari Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Ini juga tak kalah menarik, bikin heboh karena kasus KDRT yang menyangkut seorang petugas kepolisian. Oknum petugas kepolisian di Polsek Pahai Julu yang dituding oleh istrinya melakukan tindak penganiayaan. Jadi istrinya itu saya dengar, Bang, sempat posting gitu ya di media sosial bahwasannya dia dianiaya sampai matanya kabur, terus dia dan anaknya dicampakkan di jalan saat subuh gitu ya, dini hari. Tapi belakangan ada banyak postingannya ya, ada beberapa. Tapi belakangan postingannya hilang kan? Hilang. Menurut pengakuan si suami, oknum polisi, justru dia katanya yang aniaya gitu ya, Bang. Dia secara hampir berbarengan suaminya yang polisi tadi itu akhirnya menyampaikan bahwa sebenarnya justru dia yang jadi korban. Saya jadi teringat kayak kisahnya artis ya, siapa? Oh iya, kayak Johnny Depp. Oh iya, betul. Johnny Depp dan istrinya dan istrinya Amber Heard ya kan.
Amber selama ini ya, dan akhirnya itu berimbas kepada Johnny Depp akhirnya tidak jadi Kapten Jack Sparrow lagi kan, dianggap melakukan penganiayaan. Ternyata setelah disidangkan yang melakukan penganiayaan justru istrinya itu. Istrinya, ya. Nah ini apakah seperti itu atau belum kita belum tahu. ada persidangan Ya, karena masih sepihak ya. Masih sepihak gitu. Dan Ya. tadi ada bantahan langsung dari suaminya atau oknum polisi yang dituduh melakukan penganiayaan. Bukan saya katanya. Ya, Justru saya yang dianiaya. justru saya yang dipukuli gitu. Ini ada video suaranya. Ada rekaman suaranya tadi, kita terima rekaman suaranya. Coba kita dengarkan. Dari pertengkaran kami ini memang semuanya dari masalah kalau ada kegiatan di keluarga aku dan dia nggak menyetujui aku untuk melihat keluarga aku. Itunya semuanya ini. Jadi dia kayak merasa tertekan gitu. Merasa tertekan. Aku pun kadang bingung. Aku bilang sama dia, udahlah mak, yang udah berlalu lah, jangan lagi diungkit. Tapi tetap dia selalu bersikeras untuk mengungkit. Setiap kami ada masalah, setiap kami ada permasalahan, selalu dia mengkait-kaitkan ke orang tua saya. Selalu. Kalau dia tidak puas, dia sering rangkul tangan sama saya. Dia sering pukul saya, dia sering pijak saya. Dihantam, dipukuli. Saya pergi dari rumah. Kalau selalu ada masalah saya pergi dari rumah, pintu tidak pernah dibukakan sama saya. Selalu saya dikunci di luar. Saya pun sudah bingung harus bagaimana menghadapi istri saya ini. Berobat udah saya buat yang terbaik supaya berobat, supaya ada perubahan sama dia, supaya kami baik, tapi tetap saja begitu. Sehingga saya terkadang tidak tahan saya dengan perilaku dia yang seperti itu. Kadang mukul-mukul, kadang saya balaskan. Kayak manalah saya sudah dipijak, udah dibawa, udah dihantam, malah di depan masyarakat saya dipijak-pijak, saya dicekek, dipukuli saya di depan masyarakat. Begitu malunya saya. Adanya saksi melihat itu Pak, ada Pak yang melihat itu Pak. Jadi saya udah tertekan Pak. Jadi ke polsek pun begitu juga deh Pak. Udah pernah dimediasi di polsek, tetap juga ya seperti itulah Pak. Dinasihati, bukan tidak ditanggapi Pak, ditanggapinya Pak. Tapi ya tidak ada. Saya rasa tidak ada perubahan Pak, karena selalu ada pertengkaran. Setiap kali ada pertengkaran selalu ada kaitannya ke orang tua. Dan mengenai video foto yang diunggah di Facebook itu Pak, itu benar memang Pak. Kejadian itu tahun yang lalu itu Pak. Ada yang 2 tahun Pak. Dan itu sudah diselesaikan semua secara keluargaan melalui jalur mediasi di polsek dan di polres Pak. Dan saya juga bingung kok dikait-kaitkannya lagi masalah yang udah berlalu, yang sudah selesai Pak. Dan pada saat itu juga saya pun ada juga bekas saya yang dipukul Pak, ada juga sama saya Pak. Tapi saya tidak mau umbar-umbar itu Pak, karena saya malu dengan istri saya Pak, karena istri sayanya itu Pak, saya tidak mau memalukan dia di kantor, tapi dia tega memalukan saya di kantor ini Pak. Itunya Pak. Jadi perilaku istrimu sebenarnya bagaimana di rumah? Apakah memang rewel atau ada sesuatu beban pikiran atau bagaimana? Coba ceritain. Makasih Pak. Sebenarnya kalau rewel tidak terlalu rewelnya Pak, cuman yang pendendamnya Pak. Pendendam. Artinya padahal masalah yang udah berlalu ini sudah selesai gitu loh Pak. Sudah selesai, kita selesaikan, dan kemarin orang tuaku dan dia sudah baik Pak. Sudah baik Bu. Sudah menjalin hubungan yang harmonis, sudah baik. Cuman kalau ada kesalahan dari orang tuaku ini, dia tidak bisa menahan di hatinya gitu Pak. Langsung dibantahnya, dan aku ditekannya Pak. Sehingga itulah yang terjadi tahun baru semalam itu Pak. Kami ribut dengan orang tua, ribut dengan dia Pak, tahun baru semalam itu Pak. Nah, coba tanggung jawabmu terhadap orang tua mengenai, kamu kan anggota polisi. Iya Pak. Nah, bagaimana tentang kesejahteraan keluarga dari penghasilanmu? Untuk penghasilan Pak, selalu saya berikan sama orang rumah Pak. Tidak pernah saya pilih-pilih atau saya ambil
Ini jatahku, ini sama aku. Tidak pernah Pak. Semua mulai dari gaji, remon, semua saya berikan Pak sama orang rumah Pak. Dan orang tua saya pun Pak tidak di sininya Pak posisinya, di Rantau Prapatnya Pak. Jauhnya daripada saya Pak. Jadi ATM-nya sama istrimu? ATM untuk saat ini Pak, waktu kami ada perkalian itu, pertengkaran itu Pak, ATM itu nggak nampak entah di mana Pak. Tapi selama ini sama istrinya Pak. Sama istri? Iya Pak. Gajinya istri gitu. Gajinya sama. Iya, ATM BRI sama istri dan gaji lah mengambil dan dia lah mengambil ke ATM Pak. Jadi kalian sampai sekarang satu rumah. Masih satu Satu rumah? rumah Pak. Oke. Iya Pak. Tadi kami dengar Bapak itu kesannya dianiaya lah. Iya Pak. Pernah nggak Bapak membuat tindakan tegas sama ibu ini? Jadi baik Pak, saya pernah melakukan tidak tegas terhadap istri saya Pak. Tetapi istri saya Pak Berupa apa itu? berupa bisa juga saya bilang marah gitu loh Pak. Kau harus kayak gini, kau harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lalu tangan. Lalu tangan tidak Pak. Cuman tidak di apa Pak? Tidak dipenuhi Pak. Iya. Nah itu tadi rekaman suara saat dari oknum ini diperiksa sepertinya oleh bidang profesi pengamanan begitu ya Bang. Jadi beliau ini mengaku justru dia yang dianiaya, dia yang diinjak Cukup gitu ya. detail tadi ya. Iya. Dipukul, diinjak, ATM diambil ya. Iya. Oh bukan diambil ya, ATM Hilang, dipegang, hilang, habis itu katanya. Hilang, tapi uangnya tetap sama istri gitu kira-kira. Berarti ATM-nya sama istri. Mungkin kita langsung aja Bang ini ke Moritz. Ya. Halo Moritz. Iya. Selamat sore Bang Arai. Ya, selamat sore Moritz. Ini gimana keterangan dari Bribtu Frankie? Ya, silakan. Iya Bang. Kemarin itu sempat viral ya postingannya istri Bribtu FFM yang mengatakan bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan ternyata hal itu sudah kita langsung konfirmasi kepada pihak Kapolres, dan Kapolres AKBP Rolasi Payung menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam penyelidikan para saksi dan proses hukum akan tetap berjalan. Karena itu laporan dari masyarakat, termasuk karena bila memang benar-benar si polisi atau oknum polisi melakukan hal KDRT terhadap istrinya, dia akan mendapatkan hukuman pidana dan juga kode etik Polri gitu. Dan itu sudah kita tanyakan kemarin begitu viral Bang. Namun hari ini ketika kita kembali mereview postingan tersebut, ternyata postingan itu sudah ripe ya di telanan telan apa. Dan tadi pagi kebetulan si terlapor atau suami pelapor itu sedang datang ke Mapolres untuk acara HUT Bayangkara. Dan pada saat itu Humas, tadi bisa kita lihat fotonya tadi, Humas Polresta HUT Aibtu Walpon Barimbing langsung menanyai beliau karena memang sudah menjadi pertanyaan di kalangan publik ya. Langsung dia bertanya dan dia menjelaskan. Jadi yang bertanya itu tadi itu suaranya Bang Aibtu Walpon Barimbing, bukan Propam ya. Kasih Humas berarti ya. Kasih Humas Kak. Karena ya Kasih Humas yang memberikan pertanyaan lalu beliau yang menjawab dengan secara detail. Tapi sampai saat ini masih teka-teki Bang, karena yang pertama hal yang pantas kita curigai kenapa postingan begitu hilang. Tadi kita tanya pihak kepolisian apakah karena ada intervensi kepada istri, tidak katanya. Lalu si terlapor sendiri juga menjelaskan secara detail. Ada pembalikan fakta. Faktanya terbalik, malah dia sebenarnya yang dianiaya dan mencoba untuk menyelamatkan diri ya. Begitu, sehingga ada luka-luka pada istrinya begitu. Ada luka lebam lah, ada bekas luka yang diperlihatkan pada postingan tersebut, dan sekarang sudah dihapus, tidak bisa lagi kita unggah, kita bisa lihat lagi. Dan para netizen juga mempertanyakan itu pada postingan sebelumnya. Nah, yang berikut Bang, sampai sekarang juga si pelapor Suni Sinaga sudah beberapa kali kita coba melalui messenger, dan juga teman-teman wartawan juga yang dekat dengan lokasi kejadian juga sampai saat ini belum bisa berhasil, karena tadi malam mereka sempat dimediasi di Polres Bang, dan itu sudah kita
dimediasi mereka berdua, karena memang kejadian ini sudah sering kali, bahkan di pihak di tingkat Kapolsek juga sudah pernah, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun begitu Bang. Jadi berarti bukan sekarang, ini ya Morris ya, bukan kejadian pertama ya? Bukan kejadian pertama Bang, dan itu disampaikan oleh personil kepolisian tadi saat berbincang dengan Kasih Humas. Walaupun demikian tadi pihak Polres tak mengatakan bahwa hal ini akan diproses, karena itu laporan itu kan sudah jelas bahwa laporan itu sudah disampaikan pada Jumat kemarin dengan membuat LP gitu. Morris, ini istri daripada Pak Polisi ini apakah polisi juga atau ibu rumah tangga atau ada pekerjaan lainnya? Sejauh yang kita dapatkan informasinya Bang, hanya sebagai ibu rumah tangga Bang. Dan terlihat dalam postingan-postingannya tidak ada yang memperlihatkan bahwa ia sedang di kantor, hanya ia sedang berada di asrama begitu. Apakah punya latar belakang kemampuan bela diri barangkali? Judo mungkin. Oh, judo. Taekwondo tuh, karate. Nah, dari keterangan tadi yang si terlapor ya, bahwa memang terlihat ada kesan ya, kita garis bawahi ada kesan bahwa nampaknya istrinya yang terlalu hiperaktif ya. Artinya dia yang selalu yang menekan malah ya. Jadi suaminya yang tertekan, terbukti bahwa kalaulah benar itu yang disampaikan oleh terlapor tadi bahwa ATM-nya istri yang pegang, ketika juga disampaikan udahlah ya sudah yang berlalu lah, tetapi selalu ketika ada masalah dalam keluarga atau cekcok dalam rumah tangga, si istri atau Sunisi Naga ini selalu mengkaitkan dengan keberadaan orang tuanya atau apa. Itu memperlihatkan bahwa ada kesan seperti itu Bang. Berarti ada ketidakcocokan juga kayaknya Suni Sinaga ini dengan mertuanya ya. Iya, sepertinya seperti itu Bang. Dan sudah pernah akur dan kembali cocok lagi. Morris, apakah ini kan katanya sudah dimediasi ya, tapi kemungkinan bisa saja ada lebih lanjut. Ini kan tadi disampaikan bahwa sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Apakah kira-kira mungkin ada semacam tanda-tanda gitu ya di tubuhnya Pak Polisi, bekas luka penganiayaan dan sebagainya. Ini tadi Aray sempat menyinggung soal Johnny Depp ya. Johnny Depp kita tahu waktu persidangan itu ada jarinya yang sempat patah gitu ya, patah atau terluka gitu karena dipukul pakai botol kaca atau apa kalau nggak salah oleh istrinya. Apakah kira-kira ada gambaran ke arah itu, Morris? Nah, karena itu tadi Kasih Humas tadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti soal itu, karena kedua belah pihak sama-sama mengalami kekerasan begitu, baik pelapor maupun terlapor gitu. Jadi laporan mereka berdua, kesaksian dari terlapor juga mengatakan bahwa saya dan ada buktinya, dia bilang sebut tadi di situ. Namun karena polisi masih mengumpulkan bukti belum bisa. Maka tadi sejauh ini komentar dari polisi masih landai aja Bang. Kita akan melakukan pemeriksaan begini-begini masih seputar itu Bang. Belum ada fakta-fakta baru yang diperlihatkan, misalnya bahwa si suami yang justru mengalami banyak luka atau gimana. Terkait dengan video yang sempat viral itu tadi diakui ya oleh Pak Polisi ya. Memang ada kejadian itu ya. Tapi memang diakui. Iya. Diakui Bang. Oke. Oke, Morris, terima kasih atas laporannya. Mungkin kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus yang viral ini ya. Viral dan terjadi pemutarbalikan dugaan. Kemarin kita duga kayak gini, sekarang ternyata kayak gini. Mana yang betul kita belum tahu. Ya, terima kasih Morris. Terima kasih Bang Agus, terima kasih Bang Aray. Selamat sore Medan. Selamat sore. Ya, itu tadi. Ya, itu tadi keterangan dari tiba-tiba terjadi pembelokan ya. Kita kemarin kita anggap ini dahsyat, ini polisi bisa menganiaya istrinya dan sebagainya. Ternyata sekarang katanya lupa saya yang ternyata saya diinjak kepala saya di depan orang ramai lagi. Iya, diinjak, dipukul, kemudian ATM saya dibawa. ATM-nya hilang. Tapi uangnya tetap sama istri gitu tadi keterangannya. Aku ATM tadi nggak terngiang-ngiang. Kartu ATM saya hilang, tapi uang tetap sama istri gitu. Agak-agak belum nangkap.
Iya, gitu. Itu yang kedua, kita akan beranjak ke berita yang ketiga. Ya, kita kembali ke Medan ini. Ya, ini ada satu peristiwa ya, sempat bikin heboh lah ya. Nah, ini kejadiannya di mana ini, Bang? Kejadiannya di Bandara Kuala Namu. Ini terkait dengan adanya satu keluarga yang dicurigai menyelundupkan kosmetik dari Malaysia. Dari Penang ya, dari Penang. Tapi ketika digeruduk di Bandara Kuala Namu dan mau ditahan, itu mereka bersikeras. Oh enggak, kami punya enggak ilegal. Kami bukan penyelundup. Ini legal. Kosmetik ini sudah melalui pemeriksaan bea cukai. Dan bea cukai tidak menyatakan tidak masalah begitu kira-kira ya. Bea cukai itu tadi sempat diwawancarai oleh wartawan kita. Bea cukai itu memberikan status post border. Post border itu artinya pemenuhan ketentuan perizinan. Berarti sudah memenuhi syarat, kira-kira begitu ya. Kata bea cukai begitu. Makanya sudah boleh lewat. Tapi polisi menganggap itu mencurigai. Ini ilegal katanya gitu ya. Karena ada rekam jejaknya kayaknya tadi. Nah, itu disampaikan oleh reporter kita. Polisi punya rekam jejak. Bukan rekam jejak ini ya, tapi rekam jejak bahwa mereka memang jualan. Gitu. Makanya dicurigain, barangkali dari situlah dasar kecurigaan itu. Seperti itu. Tapi pihak yang dituduh itu nggak terima. Dia tidak terima karena ya ini menurut mereka itu adalah legal. Iya, sempat terjadi saling adu mulut ngotot ya, seperti beras kemarin. Beras ya, betul. Jangan tim yang sama ini. Itu saya kayaknya perlu pendalaman. Perlu kita dalami. Perlu ya. Apakah ini tim yang sama atau bukan? Karena memang kemarin juga dari Ditkrimsus Polda Sumut juga sempat ribut ya dengan pemilik kilang padi yang diduga melakukan pengoplosan beras gitu beras ya. premium. Nah, antara beras premium dengan beras kualitas sedang dicampur. Dan saat itu petugas mengaku hendak mengambil sampel, tapi pihak kilang menyebut bahwasannya polisi merampas paksa. Karena kalau mau ngambil sampel katanya kenapa mesti satu goni gitu kira-kira ya. Sedikit aja, satu mangkok kan bisa. Mungkin begitu ya. Ya tapi yang namanya proses penyelidikan kan butuh barang bukti yang cukup. Sayang kan kalau satu goni limpul. Kan limpul. Iya. Yang premium 70. Itu dia. Ya. Sayang juga kalau satu goni. Ukuran 15 kilo. 15 kilo ya. Limpul ya. Kan lumayan. Iya. Kita lihat dulu videonya. Ada videonya. Itu lebih kurang di jam 11 lah, jam 11 ke atas lah. 11 malam maksudnya? Iya, 11 malam. 11 malam. Dari pihak Bapak siapa aja pada saat itu? Dari pihak saya ada anak saya 2, menantu 2, 4, ada cucu 4, 8 orang semua. 8 orang. Termasuk ada yang jemput kan 10 orang lah kami di situ. Oke, 10 orang. Itu dari mana ke mana rupanya, Pak? Kita dari Penang pulang. Dari mana, Pak? Dari Penang. Oh, dari Penang. Dari Penang tiba di Bandara Kuala Namu jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam. Iya. Yang ke Penang berapa orang? 8 orang? 8 orang. Oh, 8 jadi 8 orang dari Penang nyampe bandara. Setelah itu ambil barang kan biasanya kan gitu kan. Udah beres, dia cek semua. Udah dicek sama bea cukai kan. Keluar. Begitu keluar. Saya curiganya begini, ada 2 orang kok asing ngikuti saya aja terus. Dari mana, Pak? Di bandara. Nengoi saya terus 2 orang baju merah satu. Posisinya baju merah satu ada di situ. Maksud saya gini Pak, posisinya dekat pintu keluar. Sejak dari pintu kedatangan internasional. Iya, betul. Sejak di situ Bapak dipantau sama 2 orang itu. Iya, terus saya juga nggak curiga. Terus siap itu. Begitu selesai itu, tiba-tiba anak saya bilang, "Pak," katanya, "saya datang." Anak yang mana nih, Pak? Yang perempuan. Anak perempuan. Yang video kan itu ya? Iya. Siapa namanya, Pak? Katanya. Dewi Saktika. Oke, apa katanya, Pak? Pak, ini ada dari apa, Pak? Nggak boleh kita apa? Oh, terus saya bilang. Dari mana, Pak? Maksudnya? Saya tanya, Bapak-bapak dari narkoba? Bukan, Pak, dari Krimsus, katanya. Oke, Krimsus. Bisa saya lihat KTA Bapak? Diam dia.
atau saya lihat surat perintah Bapak mana? Terus Nah, bisa kalau Bapak ditunjukin? Bapak kalau nggak paham KTA, saya keluarkan KTA saya. Nah, ini seperti ini KTA. Satu tanda anggota. Pada saat itu mereka berdua ya Pak ya? Empat. Orang. Jadi 4 orang itu. Semua 8 orang itu. Berapa Pak? 8. 8 orang semuanya. Ini besar. Entah kita bawa narkoba, entah apalah namanya. Iya, siap Pak. Udah gitu Pak? Udah gitu? Udah gitu, saya tanya, dia nggak bisa jawab. Dia bilang sebentar. Saya bilang, saya kasih waktu sama Anda, tidak lebih dari 10 menit. Enggak, dia Jangan alasan mencegat Bapak itu apa? Kata anak Bapak. Dia waktu bilang, itu. Siapa iya, orang yang enggak. pertama kali dicegat Pak? Ya, anak saya yang perempuan. Apa katanya Saya Pak? Kata orang mereka apa? Sebentar ya, jangan apa dulu ya, dia bilang. Sebentar, ini ada yang mau kita lihat, katanya. Apa yang mau kalian lihat? Tiba-tiba ada yang satu nyolte, ini ada kosmetik, ada apa-apa. Jadi dia bilang, kosmetik apa? Kalau kosmetik, bukan apa kalian. Saya sudah diperiksa di dalam, untuk saya pergunakan, saya bawa apa salah? Iya. Yang Bertahun-tahun. berwenang itu kan orang bea cukai kan gitu kan? Bea cukai. Jadi kan Bapak tanya mana KTA-nya kan gitu kan? Tidak dapat ditunjukkan. Jadi Mana surat perintahnya? dari 8 orang itu, tidak ada satupun yang menunjukkan identitasnya sama sekali ya. Ya, itu tadi video dan keterangan dari pihak yang dicurigai sebagai penyelundup kosmetik ilegal. Mungkin kita langsung saja ke Bung Freddy karena Bung Freddy juga sudah terlalu lama menunggu. Ya, selamat sore Bung Freddy. Ya, selamat sore Bung Arai. Ya, ini sepertinya tengah di bawah pohon ya. Kira-kira kalau siaran radio, Freddy melaporkan dari bawah pohon gitu kira-kira ya. Ini Freddy gimana Fred? Dari Polda sendiri sudah ada tanggapan belum menyangkut masalah ini? Iya. Ya, jadi Bang, dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mengatakan memang benar bahwa kemarin itu ada memeriksa penumpang dari Malaysia itu yang turun di Bandara Kuala Namu. Nah, mereka itu memeriksa karena adanya dugaan penumpang ini yang membawa kosmetik ilegal. Karena mereka juga mendapat kabar itu dari masyarakat dan dari bea cukai gitu. Jadi pada saat mereka ini tiba juga, mereka itu sudah melakukan pemeriksaan dan bea cukai itu disebut sudah menemukan satu koper yang isinya itu kosmetik dan obat-obatan yang diduga ilegal. Jadi satu koper itu juga sudah ditahan dan proses pembukaan koper itu juga dilakukan oleh polisi gitu. Jadi polisi juga turut menyaksikan lah temuan itu, karena waktu diperiksa itu di SP itulah curiga, lalu diperiksa itu dengan barang bawaan itu atas nama Kim Hoat alias Firman. Dialah yang juga pemilik dari tas itu. Dari situlah polisi itu melakukan pemeriksaan terhadap yang videonya beredar ini sebagai pengembangan lah gitu. Karena dicurigai juga sama membawa kosmetik ilegal gitu. Nah, mereka juga, Freddy, sebentar, itu berarti ada 2 orang yang berbeda ya? Tadi karena ini kan Ananda Kim, Kumar namanya. ini orang apa ya namanya? Kalau kita tidak keliru dari namanya, ini orang India ya, keturunan India. Ini Anand Kumar. Iya. Ya, tadi namanya sepertinya bukan nama orang India ya, yang tadi sebelumnya. Seperti nama orang Chinese. Ya. Namanya saudara Kim Hoat alias Firman. Ya kan? Kim Hoat itu siapa kira-kira? Inilah dia yang yang pemilik koper yang berisi kosmetik dan juga obat-obatan yang diduga ilegal. Karena diduga ini satu rombongan juga sama mereka ini. Oh, satu rombongan. Makanya pemeriksaan itu dilakukan karena diduga lah gitu mereka ini satu rombongan dan sama-sama membawa kosmetik dari luar negeri itu dibawa ke Indonesia gitu. Karena tapi pihak dari Ananda Kumar ini menolak diperiksa dan meminta agar polisi menunjukkan surat tugas dan KTA. Karena nggak bisa menunjukkan, jadi polisi itu akhirnya meninggalkan mereka gitu setelah ada perdebatan beberapa jam gitu. Kenapa mesti
ditinggalkan? Polisi memang tidak bawa surat perintah. Iya. Karena kan Nah bisa itu yang belum diketahui karena mereka itu katanya kan mendapat informasi langsung ke lokasi gitu bersama Polresta dari Serdang juga gitu bang. Apa tidak bekerja berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai Bandara karena dari keterangan di sini langsung kepada pihak Bea Cukai bahwa barang-barang yang dibawa oleh rombongan ini statusnya post border. Post border itu artinya memenuhi syarat, ya pemenuhan ketentuan perizinan untuk keluar dari bandara. Artinya kan tidak ada yang ilegal di situ ya. Kalau kita menelisik aturan itu, apakah tidak ada koordinasi antara polisi dengan pihak bandara Kuala Namu ketika akan katakanlah menahan orang yang diduga melakukan penyelundupan? Harusnya ada kan? Ada bang. Jadi memang polisi ini kan dapat info juga dari Bea Cukai gitu, makanya mereka ini yang sudah terlanjur keluar itu lolos dari pemeriksaan Bea Cukai itu kan sebelum keluar itu itulah dicegat karena kan sebelumnya mereka sudah menemukan satu koper gitu, koper, dan itu juga berdasarkan laporan-laporan bahwa salah satu di antara mereka ini membuka jasa titip ya. Titip barang dari luar negeri gitu, lagi dijual di Indonesia gitu. Tapi kan pengakuan dari pihak dari yang dicegat ini bahwa barang kosmetik seperti lipstick itu merupakan untuk pemakaian pribadi. Makanya mereka keras bahwa ya kalau memang ini ilegal harusnya tidak lolos dari Bea Cukai. Makanya mereka menyebut polisi itu nggak punya hak untuk memeriksa karena dari Bea Cukai aja sudah lolos gitu. Makanya tadi juga mereka sudah melaporkan penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut ke Propam Polda karena diduga melakukan tindakan sewenang-wenang begitu. Freddy, yang jadi pertanyaan Kim ini siapa? Nah ini belum diketahui pasti nih bang, karena juga barang-barang dari Kim ini ditahan oleh Bea Cukai bang. Barang-barangnya itu kosmetik dan juga obat-obatan gitu, yang juga memang dibeli di sana luar negeri lalu mau dijual gitu. Makanya juga ini termasuk rombongan dari mereka ini. Kalau rombongan kan berarti satu pesawat gitu ya. Terus kemana gitu waktu turun? Kim ini di mana gitu? Kim ini sekarang orangnya ditahan kah? Atau hanya barang-barangnya yang ditahan? Hanya barang-barangnya aja bang. Jadi barang-barangnya itu nggak lolos gitu. Berarti Bea Cukai ini kayak apa juga ya? Kayak lempar batu sembunyi tangan ya. Berarti ada yang ditahan dan ada yang tidak ditahan ya? Barang-barang yang di koper itu yang isi penuh itu ditahan bang, tapi barang-barang yang dibawa sama yang nyebar video ini nggak ditahan karena kan udah lolos lah gitu. Pengakuan mereka juga kan pemakaian pribadi gitu. Ya. Yang melakukan pelaporan siapa, Fred? Yang tidak ditahan? Iya, yang barang-barangnya lolos ini bang, yang tinggal nggak jadi digeledah ini bang karena marah-marah itu kan. Iya. Jadi tadi mereka itu melapor ke Propam gitu. Ya alasan mereka itu seharusnya nggak bisa lah gitu. Baik. Oke, Fred. Jadi nanti begini, Fred. Yang perlu ditanyakan ke Polda Sumut adalah Kim ini di mana orangnya. Kalau memang Kim ini tidak ada, kenapa kopernya bisa ada? Kan gitu kan? Artinya dia kan juga ikut terbang begitu ya. Nah, ini itu pertama. Yang kedua kemudian bagaimana sih koordinasi mereka ini dengan Bea Cukai? Kan gitu. Dengan viralnya video ini tentu kan polisi yang dirugikan, padahal informasi itu kan dari Bea Cukai. Nah, ini juga harus ada penjelasan lah minimal dari Krimsus nanti, Fred. Mungkin terkait apanya juga mungkin perlu digarisbawahi itu, Fred. Surat tugasnya dan sebagainya. Kenapa kok? Kenapa ketika ada jalan mau penindakan nggak bawa surat tugas? Seorang gitu. Yang diduga melakukan tindakan kriminal misalnya, yang
tahu proses-proses hukum, meminta surat tugas, kenapa tidak Justru ditunjukkan enggak, gitu loh? ini Ya kan harusnya jadi kan agak- dibawa lah, dilengkapi Iyalah. dengan surat tugas. Mana Pak surat tugasnya? Ini. Katanya kan, kau Iya. ikut. Selesai kan? Iya. Nah itu kenapa? Apakah terburu-buru atau bagaimana gitu kan? Bisa Atau kita ngomong lihat. aja. Iya, Fred, mungkin itu saja, Fred. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore Bang. Iya. Nah, ini kan lucu ya, Bang. Pertama yang saya masih agak belum match itu Kim tadi. iya. Jadi mereka bilang mereka sebenarnya mau apa ya? Mau mencari pemilik barang, pemilik koper atas nama Kim. Ya kan? Terus hubungannya dengan Ananda Kumar ini apa? Nah, itu kan jadi agak aneh. Apakah memang mereka misalnya rombongan sama begitu kan? Kan biasa beli tiket rombongan Ya, gitu sama. kan? Karena kenal mungkin kan? Oke lah kan? Tapi ini kan ini hubungannya apa? Terus kemudian tadi juga apa? Kenapa polisi misalnya waktu melakukan penindakan tidak bawa surat tugas? Ini kan blunder, nggak mau menunjukkan KTA. Kenapa gitu? Ya, tunjukkan aja kenapa? Kami dari sini gitu Kami kan. polisi, ini tunjuknya, ini surat tugasnya kan Kalian gitu. dicurigai, Iya ya kan? Iya, penegak hukum kalau misalnya memeriksa seseorang karena memang sudah ada surat tugasnya sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya kan, ya tinggal ya udah periksa aja Pak kan Iya, gitu. kalaupun tidak terbukti kan ya memang dan orang dicurigai, yang kan? diperiksa juga boleh juga kan. Mohon maaf Pak, sebelum diperiksa saya lihat tangannya dulu kan gitu Nah, Bang. Iya kan bisa. Bang? Ya biar sama-sama enak gitu Sama-sama kan. enak. Tapi kok nggak ada surat tugasnya, ini apa tergesa-gesa atau tadi dibohongi pemberi informasi ya? Karena agak aneh juga kan kalau Pak Kim tadi disebut melakukan pelanggaran dan dia mungkin satu rombongan sama ini, kenapa yang satu ini menurut pihak bea cukai statusnya pos border, yang satu boleh, yang satu harusnya satu kan tidak. ditahan aja ini juga kan gitu, karena ini satu jaringan gitu mungkin kan gitu kan. Atau makanya agak aneh kan sebenarnya. Memang rada-rada aneh kita hari ini ya, ya kan? Tadi yang pertama berita kita terkait apa kematian akibat operasi sesar. Kita sampai sekarang nggak tahu apa yang menjadi alasan dari pihak rumah sakit itu menganjurkan agar melakukan sesar. Sampai sekarang tidak terjawab dan ketika kita hendak menanyakan itu kepada pihak rumah sakit, sampai sekarang juga tidak. Belum. Kalau menurut netizen tadi lagi kita sedang alasannya apa? sedang dikarang dulu. Itu ya. Terus tadi yang kedua soal masalah apa tadi berita yang kedua? KDRT. Dugaan KDRT. Ya kan, awalnya si istri mengaku dianiaya suami, tapi belakangan suaminya yang merupakan polisi justru mengaku dianiaya istrinya. Kok berani kan menganiaya polisi ya? Iya, diinjak-injak lagi. Makanya ini agak unik dan penuh misteri juga sebenarnya, dan ini bisa terungkap kalau dibawa ke persidangan sebenarnya. Kayak Pak Joni ya, kayak Pak Joni Depp. Jelas ya kan? Akhirnya ditawari lagi main Pirates of Caribbean. Oke. Yang ke-9 katanya $300 juta. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Oleh di persidangan kan dibilang kalaupun dibayar $300 juta saya tidak mau katanya. Kesal ya. Dan alpakat berapa katanya kan? Oleh Disney datang tawaran Disney 301. Jadi mungkin ada alasan 300 nggak mau, 301 mau. Gitu ya. Tapi belum tahu kita. Belum tahu. Itu berita yang kedua, dan tadi berita yang ketiga adalah menyangkut masalah dugaan penyelundupan kosmetik ilegal yang memang belum terbukti, dan menurut saya sedikit agak blunder juga ya. Karena petugas ketika melakukan pemeriksaan tidak mau menunjukkan surat tugas. Kita nggak tahu apakah mereka membawa atau tidak. Yang jelas menurut pengakuan dari Pak Kumar itu tidak mau menunjukkan baik itu KTA maupun apa payahnya surat menunjukkan. Iya kan, surat perintah kami gitu ya. Kami dari Polda Sumut gitu kan. Kita aja kalau wartawan gitu, kau dari mana? Dari mana? Ya, Sini Pak, ini kartu mana? persnya. Mana kartu persnya? Ya, kita tunjukkan ya kan. Nggak yakin Bapak, teleponlah Pemret. Kan gitu kan. Iya. Ya kan, atau teleponlah manajer liputan. Gitu. Iya, nggak yakin kan sama kami ini nih. Ini nomor dir kita kan gitu. Telepon dir sus. Speakerkan gitu kan. Iya. Gitu. Ya itu 3 berita ya. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri koran besok ini sedikit
Koron besok. Selamat sore Medan. Selalu salah saya karena terngiang-ngiang terus selamat apa? Koron besok. Atau mau jadi enggak. malam Terlalu banyak. Jadi sebelum mengakhiri selamat sore Medan, Bang, seperti biasa saya ingin menyampaikan sesuatu ini, khususnya menyangkut apa ya? Aturan-aturan yang kadang buat kita kesal. Ini tapi ini bersinggungan dengan PLN. Oh, PLN. Jadi PLN ini beberapa kali sering kali melakukan pemadaman listrik di saat jelang azan maghrib atau pas sholat maghrib. Ini kan mengganggu sekali menurut saya. Walaupun memang daerah mana tuh? Di kawasan Jalan Karya. Jadi sering tiba-tiba mau maghrib gitu kan, pas Allahu Akbar, tup. Mak, gawat ini kan gitu kan. Mungkin ini kan agak apa ya, agak mengganggu gitu. Dan kemudian bukan cuma sholat aja barangkali, entah tadi pas ada pula mama-mama yang baru menanak nasinya ya kan, itu yang baru dicolok trek ya kan, pakai rice cooker, kan? Bantet itu langsung. Ini ya, tolonglah kalau mau memadamkan listrik itu ya minimal diinformasikan dulu. Ada pemberitahuan kan, biasanya seperti itu. Iya, ini tiba-tiba kecuali hujan badai lah. Kalau hujan badai kita memaklumi. Mungkin hujan ada badai, angin kencang kan. Jalur apa namanya? Jalur pohon. Listrik yang kena ketimpa pohon. Iya kan, ranting-ranting pohon itu oke lah. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mati. Gitu. Sering Bang. Maghrib. Ini saya paling pantang kalau udah maghrib tuh janganlah gitu mati. Orang mau sholat, mau apa gitu kan, ini mati gitu. Kayak kemarin terpaksa sholat dalam keadaan gelap gulita, walaupun sholat di rumah gitu kan. Ini nggak bisa pula berhenti ya. Itu kalau udah Allahu Akbar kan nggak bisa. Mau marah, kan? Mau marah sudah terlanjur. terlanjur sholat gitu kan? Kalau belum masih bisa pasang lilin kan. Iya, ini aduh ya Mbok, tolonglah ya PLN, janganlah ini memadamkan listrik di saat jelang-jelang azan maghrib atau pas saat sholat maghrib. Ini mengganggu sekali menurut saya ya kan. Kalau mau memadamkan listrik tuh jam 12 malam gitu, pas mau istirahat nggak apa-apa lah kan. Panas juga lah. Yang penting kegiatan sudah selesai gitu. Maksud saya kan maghrib ke atas itu kan masih ada mungkin orang masih ingin melanjutkan pekerjaannya. Ya kalau bisa nggak usah padam-padam lah. kan dibayar. Kok padam? Ini tolonglah. Betul Bang, mengganggu sekali. Negara kita sudah mulai bergerak maju lah. Jangan kayak ke zaman. Allah Akbar. Iya. Mau mati. Gawat ini aku pikirkan. Kemarin gitu juga sudah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Mati lagi. Agak sedikit. Agak buyar, hilang kekusukan itu ya. Ya kan. Ya maunya nggak usah lah dibilang jam segini boleh padam, yang segini boleh padam, janganlah. Kalau bisa nggak usah padam. Iya kan. Betul. Aku pernah ke Hong Kong ya. Yang abang ceritakan itu ya. Mati. 2 menit, menterinya langsung meminta maaf di siaran TV. Di sini mana ada maafnya? Ini aku tanya sama kawan di sana. Ini gara-gara mati 2 menit tadi. Iya katanya. Di tempat kami 1 hari bisa 4 kali mati. Nggak ada yang minta maaf. Sana menterinya langsung minta maaf. Tapi kalau kita coba terlambat bayar, putus. Kayak kemarin orang tua saya mau diolah. Ada ya kan? Saya bilang ini kok bisa tiba-tiba segini tagihannya. Saya bilang, ini hitungannya dari mana? Bapak siapa? Saya anaknya bapak ini. Saya bekerja di sini. Oh itu ini itu. Oke, tolong diselesaikan dengan baik ya Bu. Saya bilang, saya tadi sudah telepon ini. Oh iya Pak. Terakhir jadi jauh, turunnya itu jauh gitu. Bisa gitu ya. Bisa. Makanya ini tolong saya minta tolong lah, terutama menyangkut masalah pemadaman ini. Kemudian itu tadi ya, karena tadi saya sempat menyinggung soal ini kan banyak mulai peralihan meteran apa ya Bang, dari meteran manual ke token. Iya, ini juga kita nggak tahu ya, saya nggak mau menuduh, tapi kadang sering saya dengar begitu. Tiba-tiba tagihan melonjak, ya kan, listrik diputus, tiba-tiba harus bayar sekian gitu kan. Begitu dengar media, salah Pak hitungannya. Ini tolonglah, jangan gitu-gitulah ya.
Janganlah ya. Ini siapa ini? Menteri BUMN ya? Oh iya. Ya kan? Erick Thohir. Thohir. Nah, ini nanti aduh tolong. Pokoknya jangan mati-mati lampu lagi lah. Iya, Padam-padam listrik mengganggu. Mungkin itu saja Bang yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Teruntuk PLN ya, tolong ya. Jangan padam-padam lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.